Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku siswa kelas 9 SMP 7? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat. Bapak ingatkan kembali, kalian ikuti protokol kesehatan ya, 5M. Jaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Bapak ingatkan juga di sini kalian bukan sedang liburan, tapi kalian sedang belajar dari mudah-mudahan kondisi ini cepat berlalu ya, karena pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang teks cerpen. Pasti kalian sudah banyak yang mendengar tentang teks cerpen. Apa sih teks cerpen? Yuk kita sama-sama simak ya. Next. Nah, sebelum kita membahas tentang teks cerpennya, alangkah baiknya kalian mengetahui tujuan pembelajaran kita ini apa sih. Yang pertama adalah kalian dapat mengerti pengertian atau memahami pengertian dari cerpen. Nah, yang kedua adalah kalian dapat mengidentifikasi unsur pembangun teks cerpen. Lalu, yang ketiga adalah kalian dapat mengetahui perbedaan cerpen dengan novel. Itu ya. Selanjutnya kita lihat teks cerita pendek. Teks cerita pendek menurut KBBI. Nah, kita lihat dulu ya, menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kisahan pendek kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Jadi kalau kita melihat perbedaan cerpen dengan novel, kalau cerpen ternyata tokohnya itu bisa jadi satu, tapi kalau novel itu banyak tokoh karena konfliknya pun banyak yang terjadi di dalamnya. Next slide. Ini ada ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen terbagi menjadi 5 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kalian tulisannya singkat, padat, dan jelas. Sangat berbeda dengan novel pastinya. Kalau novel itu menggunakan kalimat narasi yang cukup panjang dibandingkan cerpen. Kemudian tersusun tidak lebih dari 10.000 kata. Jadi kalau yang tidak lebih dari 10.000 kata itu adalah ciri dari cerpen. Kalau yang lebih itu adalah novel. Lalu habis dibaca dalam sekali duduk. Maksudnya apa tuh? Kalau kita melihat novel itu bisa dibaca berhari-hari mungkin ya. Lain dengan cerpen. Kalau cerpen bisa kita baca hanya dalam satu kali duduk. Lalu masalah yang diperlihatkan adalah masalah utama saja. Jadi tidak banyak konflik di dalamnya. Yang kelima adalah tokoh yang ada mengalami konflik hingga menemukan solusinya. Alurnya tunggal, lurus, dan alur maju. Tidak ada flashback gitu ya, beda dengan novel itu bisa alur maju mundur kan dibandingkan dengan cerpen. Ya, selanjutnya, nah di sini ada contoh buku kumpulan cerita pendek. Ada karya Ahmad Tohari, Asma Nadia. Di situ ada kumpulan cerpen Kesetiaan Itu. Dan kalau kalian tahu mungkin kecil-kecil punya karya itu pun termasuk dalam kumpulan cerpen. Ya, biasanya kalian tidak hafal penulis-penulis buku. Contoh saja penulis novel, misalnya kalian lebih mengingat ketika novel ini sudah difilmkan. Misal Laskar Pelangi, kalian tahu filmnya, tapi novelnya tidak tahu. Kemudian Ayat-ayat Cinta, kalian tahu itu ketika sudah difilmkan, tapi penulisnya tidak tahu. Nah, alangkah lebih baiknya dalam dunia sastra kalian mengenal penulis cerpen, novel, karena ketika kita mempelajari sastra kita ini menghargai nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya, gitu ya. Ya, next Pak. Nah, di sini ada contoh cerpen yang berjudul Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari. Bapak tidak perlu bacakan, kita langsung analisis unsurnya saja. Ya, coba saja Pak. Nah, di sini ada unsur intrinsik. Apa tuh bedanya intrinsik dengan ekstrinsik? Kalau intrinsik itu berarti unsurnya ada di dalam, tapi kalau ekstrinsik berada di luar. Kalau unsur yang ada di dalam itu ada tokoh, pernokohan, kemudian sudut pandang, ada latar, kemudian ada perwatakan dalamnya ya. Nanti kita bahas satu-satu. Kemudian unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang berada di luar karya sastra, biasanya menyangkut biografi penulis, kemudian menyangkut kondisi, keadaan lingkungan, itu mempengaruhi karya sastra. Contohnya gini, karya Habibur Rahman
tentang Ayat-Ayat Cinta dengan karya Manusia Setengah Salmon karyanya Raditya Dika. Kita lihat seorang Habibur Rahman yang berkuliah di Kairo, Mesir, dengan seorang Raditya Dika yang memang kuliah di sastra di Indonesia atau Universitas Indonesia. Kita lihat gaya menulisnya. Seorang Habibur Rahman selalu mengangkat cerita tentang religius, terkait dengan kereligiusan. Selalu mengangkat latar di mana Kairo, Mesir, menggambarkan tentang kehidupan di Kairo, Mesir. Tapi Raditya Dika ini lebih menggambarkan tentang kehidupan percintaan yang ada di negara kita, di Indonesia. Lebih simple, gaya bahasa menulisnya pun berbeda. Seorang Habibur Rahman yang menggunakan kata-kata kiasan dengan seorang Raditya Dika yang menggunakan kalimat-kalimat yang lebih efektif atau lebih gaul ya. Gitu. Selanjutnya, Pak. Nah, di sini unsur intrinsik terdiri dari tema, alur, latar, tokoh, penokohan, gaya bahasa, dan makna. Ya, ini kalian harus tahu nih, unsur intrinsik ini selalu ada di dalam sebuah cerita, baik itu cerpen, fabel, cerita inspiratif, itu banyak. Kalian akan menemukan tentang tema, alur, latar, tokoh, dan penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, dan makna. Nah, unsur ekstrinsik sendiri terdiri dari latar belakang penulis tadi yang sudah Bapak jelaskan, menyangkut biografi pengarang, dari mana dia kuliah, bisa jadi seperti itu ya, atau kehidupan, latar belakang kehidupan dari si penulis, kemudian latar belakang masyarakat, nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen, itu adalah unsur ekstrinsik. Ya, selanjutnya Pak, kita bahas satu persatu. Tema adalah ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita. Kutipan tema dari cerpen yang berjudul Senyum Karyamin adalah pengorbanan atau pantang menyerah. Jadi Bapak tekankan di sini tema itu bukan judul, tapi judul bisa jadi tema, gitu ya. Jadi kalian terkadang membedakan tema dengan judul susah nih. Kalau kita lihat Senyum Karyamin, ini judulnya, ternyata temanya adalah pengorbanan, pantang menyerah. Tapi kalau Senyum Karyamin dirubah menjadi pengorbanan, Karyamin itu bisa, ya kan? Jadi tema itu bukan judul, tapi judul bisa jadi tema. Nah, kita lihat juga contohnya Cinta Brontosaurus secara Raditya Dika. Itu judulnya, temanya tidak menceritakan tentang Brontosaurus, tapi menceritakan kehidupan percintaan seorang Raditya Dika. Nah, ini harus membedakan antara tema dengan judul. Ya, selanjutnya Pak, alur. Alur adalah urutan jalan cerita dalam cerpen yang disampaikan oleh penulis. Tahapan susunan alur kita lihat, tahapan perkenalan, tahap komplikasi atau pertikaian atau konflik yang bisa kita ketahui ya, tahap klimaks, tahap anti klimaks, sampai dengan tahap penyelesaian atau resolusi. Jadi kalau digambarkan secara diagram itu meningkat kemudian ke bawah, gitu ya. Selanjutnya Pak, jenis alur dalam cerpen. Jenis alur yang digunakan penulis dalam cerpen Senyum Karyamin tadi adalah menggunakan alur maju. Jadi kalian nanti bisa sambil cari di internet tentang Senyum Karyamin ya. Kita nanti analisis menurut unsur intrinsiknya. Kemudian alur maju. Alur menggambarkan jalan cerita yang urut dari awal perkenalan sampai dengan penyelesaian. Itu maju. Itu alur maju ya. Alur mundur ini penulis menggambarkan jalan cerita secara tidak berurutan, jadi flashback. Nah, ini adalah alur ya. Ada juga alur yang ketiga, yaitu adalah alur maju, mundur atau alur campuran. Biasanya campuran ini maju kemudian flashback. Kalau kalian pernah melihat film Naruto, itu ketika Naruto sebelum berantem, sebelum bertarung itu akan flashback dulu. Nah, itu adalah alur maju mundur ya, atau alur campuran. Ya, selanjutnya Pak. Nah, latar atau setting merupakan keterangan waktu, tempat, dan suasana pada cerita. Kita lihat, kita mengambil contoh dari cerita Senyum Karyamin. Latar tempatnya adalah tepi sungai. Kutipan dari cerpen Senyum Karyamin bisa digambarkan latar tempat di situ ada sebuah kalimat atau sebuah seruan, kalimat langsungnya di situ ya. Suara gelak tawa terdengar riuh di antara bunyi benturan batu-batu yang mereka lempar ke tepi sungai. Jelas di situ menggambarkan di sebuah sungai atau di tepi sungai. Kemudian ada lagi diperhatikannya Karyamin yang berjalan melalui lorong liar sepanjang tepi sungai. Berarti latar di situ menggambarkan di tepi sungai. Ya, selanjutnya Pak. Ini masih di sungai juga. Air sungai mendesau-desau. Ini jelas ya menggambarkan suasana di tepi sungai. Kemudian ada di bawah pohon.
Di bawah pohon waru Saidah sedang menggelar dagangannya, nasi pecel. Jakun Karyani turun naik, usus terasa terpilin. Ini bahasanya menggunakan majas ya, nanti kita bahas majasnya. Nah, kita lihat itu jelas di bawah pohon ada penggambaran tempat atau latar tempat di bawah pohon. Kemudian di rumah, kita lihat kalimatnya. Di rumahnya tidak ada sesuatu buat mengusir suara kroyuk dari lambungnya. Ini jadi latar suasana rumah. Kemudian halaman rumah. Sebelum habis mendaki tanjakan, Karyani mendadak berhenti. Dia melihat dua buah sepeda jengki diparkir di halaman rumahnya. Ini jelas letaknya adalah latar tempat, yaitu halaman rumah. Nah, sekarang latar waktu. Nah, waktu itu berarti bisa pagi hari, sore hari, malam hari, ya siang hari, waktu petang, atau itu dalam menggambarkan waktu. Nah, kita lihat di sini pagi hari. Meskipun demikian, pagi ini Karyani sudah 2 kali tergelincir. Masih pagi kok mau pulang, Min? Tanya Saidah. Sakit katanya gitu ya. Nah, ini adalah latar waktu yang menunjukkan di pagi hari. Kemudian latar suasana. Di situ ada bersenang-senang. Kita lihat mana yang menandakan bersenang-senang. 4 atau 5 orang kawan Karyani terbahak bersama, itu menggambarkan mereka tertawa bersama gitu ya. Kemudian suara gelak tawa itu pun menggambarkan bahwa mereka sedang dalam suasana bersenang-senang. Kemudian menggambarkan menyebalkan. Boleh jadi Karyani akan selamat sampai ke atas bila tak ada burung yang nakal. Seekor burung paruh udang terjun dari ranting yang menggantung di atas air. Penyambar seekor ikan kecil lalu melesat tanpa rasa, hanya menjengkel di depan mata Karyani. Nah, itu menggambarkan kekesalan Karyani ini kepada seekor burung. Kemudian kita lihat di sini ada bahasa yang cukup kasar ya. Teriak Karyamin, Bapak tidak mau bacakan. Sedetik kemudian sudah kehilangan keseimbangan. Itu adalah kemarahan Karyamin atau kekesalan Karyamin digambarkan dalam suasana yang menyebalkan. Ya, selanjutnya Pak. Nah, tokoh atau penokohan. Tokoh adalah pelaku atau orang yang terlibat dalam cerita. Penokohan adalah gambar watak atau sifat tokoh dalam sebuah cerita. Biasanya kalian mengetahui tentang antagonis, protagonis, tritagonis. Kalau ditanya antagonis tokoh apa, pasti kalian akan jawab jahat, ya kan? Kalau ditanya protagonis, pasti jawabannya baik. Bukan itu sebenarnya anak-anak ya. Antagonis adalah karakter yang keinginannya bertentangan dengan protagonis, tapi lebih kepada sisi negatif. Nah, sedangkan protagonis karakter yang bertentangan keinginan dengan antagonis. Ini lebih kepada sisi positif, gitu ya. Kalau protagonis biasanya adalah karakter yang menengahi antara antagonis dengan protagonis. Ya. Next. Nah, ini tadi Bapak jelaskan ya. Jenis tokoh dalam cerpen ada antagonis, protagonis, tritagonis, dan figuran. Ya. Figuran itu biasanya tidak terlalu penting di dalam sebuah cerita atau tidak menggerakkan sebuah cerita. Beda dengan antagonis, protagonis, dan tritagonis. Tritagonis pun tidak 100%, biasanya hanya 30%. Yang paling banyak itu adalah antagonis dan protagonis. Ya, lanjut Pak. Nah, penokohan dalam cerpen. Kita lihat metode analitik. Metode analitik adalah metode penyampaian mengenai sifat watak tokoh secara langsung dalam cerpen. Sedangkan metode dramatik adalah metode penyampaian sifat atau watak tokoh secara tersirat. Metode ini biasanya digambarkan dengan tingkah laku tokoh. Jadi kalau di dalam narasi itu menggambarkan tingkah laku tokoh, itu berarti menggunakan metode dramatik. Tapi kalau di dalam narasi itu menggambarkan tokohnya sosok tinggi besar, mata merah, misal seperti itu adalah metode analitik. Ya, gitu ya. Ini Pak. Contoh metode dramatik pada cerpen yang berjudul Senyum Karyamin. Kita lihat ya. Satu aja kita contoh. Sudah Min, pulanglah, kukira hatimu tertinggal di rumah sehingga kamu loyo. Terus kata Sarji yang diam-diam ini pada istri Karyamin yang muda dan gemuk. Langsung digambarkan istri Karyamin yang muda dan gemuk. Jadi si pembaca langsung menggambarkan sendiri, tidak perlu ada makna tersirat di dalamnya, tapi jelas sudah tersurat. Ya, lanjut. Nah, ini menggunakan metode analitik tadi ya. Karyamin melangkah pelan-pelan dan sangat hati-hati. Beban yang menekan pundaknya adalah pikulan yang digantungi 2 keranjang batu kali. Jalan tanah yang sedang didakinya sudah licin di basah air yang menetes dari tubuh Karyamin dan kawan-kawan. Yang pulang balik mengangkat batu dari sungai ke pangkalan material
Karyamin sudah berpengalaman agar setiap perjalanan selamat. Ini digambarkan nih dengan metode analitik bahwa Karyamin adalah seorang yang memiliki pengalaman banyak. Tidak digambarkan secara gamblang di teksnya, tapi tersirat, ya Pak. Nah, kemudian penokohan dalam cerpen Senyum Karyamin. Karyamin memiliki karakter pantang menyerah dan sabar. Kita lihat kutipannya, dapat ditandai pagi ini Karyamin sudah 2 kali tergelincir, tubuhnya roboh dan gelinding ke bawah. Berkejaran dengan batu-batu yang tumpah dari panjang ini, terlihat bahwa Karyamin adalah seorang yang pantang menyerah dan sabar. Kemudian Saidah itu yang belum Pak. Nah, Saidah ini memiliki karakter baik. Kutipan dari cerpennya, makan Yamin, aku tak tahan melihat orang lapar. Jadi ada kepedulian dari seorang Saidah ini menggambarkan bahwa Saidah ini ada karakter yang baik. Lanjut Pak. Sarji ini memiliki karakter yang hati, digambarkan dengan kutipan dari cerpen. Sudah Min, pulanglah, kira hatimu tertinggal di rumah sehingga kamu loyo terus, kata Sarji. Yang diam-diam iri pada istri Karyamin yang muda dan gemuk. Ternyata Sarji ini memiliki iri hati ya. Pamong, kasar dan tidak berperasaan. Kita lihat kutipannya. Nah, akhirnya kamu ketemu juga Min. Kucari kau di rumah tak ada, di pangkalan batu tak ada. Kamu mau menghindar ya? Dia menunjukkan bahwa dia ini kasar, tidak mau tahu alasan Karyamin seperti apa, Karyamin seperti apa gitu ya. Lanjut Pak. Kita lihat sudut pandang atau biasa dikenal dengan point of view. Nah, sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya dalam cerita. Ada sudut pandang orang pertama, ada sudut pandang orang ketiga, orang kedua tidak ada ya. Jadi hanya dibagi menjadi 2, orang pertama dan orang ketiga, gitu ya. Lanjut Pak. Sudut pandang yang terdapat pada teks cerpen yang berjudul Karyamin adalah menggunakan sudut pandang orang ketiga. Hal itu disebabkan karena menggunakan nama tokoh. Jadi tandanya adalah ketika yang dijelaskan adalah nama tokoh langsung, itu adalah sudut pandang orang ketiga. Jadi si pencerita tidak ada di dalam ceritanya. Tapi kalau sudut pandang si pencerita menceritakan saya atau aku, itu adalah sudut pandang orang pertama. Nah, ini gaya bahasa ya. Gaya bahasa adalah ciri khas sang penulis dalam menyampaikan tulisannya kepada para pembaca, baik pengguna majas, diksi, dan pemilihan kalimat yang tepat di dalam cerpen. Jadi tekankan bahwa cerpen dengan novel dan puisi ini banyak menggunakan majas di dalamnya. Jadi kalian harus tahu dulu majas itu apa. Kita lihat, ya lanjut Pak. Majas hiperbola. Kita di sini mengambil beberapa majas ya. Majas hiperbola itu adalah majas yang melebih-lebihkan, hiperbola atau lebay gitu ya. Kalau bahasa sekarang kalian kenal lebay. Tubuh kita ikut meluncur tetapi terhenti karena tangan kalian berhasil mencekam perut kita. Kalau kita melihat meluncur itu kan hanya dapat dilakukan oleh benda yang kecepatannya tinggi ya. Ini jelas berlebihan ya. Kemudian majas personifikasi. Kita lihat majas personifikasi. Daun-daun itu selalu saja bergerak menentang arus karena dorongan angin. Personifikasi ini membandingkan benda seolah-olah seperti manusia. Misal daun melambai-lambai, angin meniup-niup. Kalau kita lihat di situ, daun-daun itu selalu saja bergerak menentang arus karena dorongan angin. Apakah daun bisa menentang? Itu hanya bisa dilakukan oleh manusia ya. Itu adalah majas personifikasi. Kemudian majas perumpamaan dapat ditandai dengan seakan. Lidahnya seakan terkena air tuba oleh rasa buah salak yang masih mentah. Nah, ini ada beberapa majas. Sebenarnya majas itu banyak. Ada majas perbandingan, perumpamaan, pertentangan. Itu dari majas perbandingan pun dibagi menjadi beberapa. Jadi kalau kalian belajar majas, nanti akan ada penugasan khusus dari Bapak ya. Ya lanjut Pak. Terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan moral atau pelajaran yang dapat kita petik dari cerita pendek. Amanat yang terdapat pada judul cerpen Senyum Karyamin adalah jangan bersenang-senang di atas kesulitan orang lain. Itu satu. Yang kedua adalah jangan mudah menyerah. Itu dapat digambarkan dari tokoh Karyamin. Kemudian apapun rintangan yang dialami tetap bersabarlah. Ya, lanjut Pak. Nah, kita masuk ke dalam unsur ekstrinsik. Latar belakang penulis adalah faktor yang ada dalam diri penulis sehingga mendorong penulis dalam membuat cerpen. Ada beberapa faktor latar belakang penulis, antara lain tadi Bapak sudah jelaskan
riwayat hidup penulis, latar belakang pendidikan, kemudian kondisi psikologis penulis itu pun menentukan cerita yang dia tulis. Ya, jadi kalau ekstrinsik itu lebih kepada penulisnya. Jadi unsur yang berada di luar karya sastra tidak di dalam cerita, tapi mempengaruhi cerita itu adalah unsur ekstrinsik. Ya, lanjut. Nah, riwayat hidup penulis. Kita lihat biografi seorang Ahmad Tohari. Ahmad Tohari lahir di Tinggarjaya, Jatilawang, Banyumas, Jawa Tengah, 13 Juni 1948. Umur 72 tahun, adalah sastrawan dan budayawan kebangsaan Indonesia. Ia menamatkan SMA di Purwokerto. Karya monumentalnya Ronggeng Dukuh Parut sudah diterbitkan dalam berbagai bahasa dan diangkat dalam film layar lebar berjudul Sang Penari. Kalau kita lihat dari latar belakang seorang Ahmad Tohari dari Jatilawang, Banyumas, sangat mempengaruhi. Lihat nama tokohnya. Kita lihat daerah Banyuwangi, kebanyakan nama-namanya nama-nama Jawa. Kalau kita melihat tadi dari cerita, ada Karyamin, ya kan, Saeda itu. Jadi kita melihat, dapat dilihat dari contoh-contoh nama di dalam tokoh pun akan sangat sedikitnya mempengaruhi sebuah cerita atau mempengaruhi terkait dengan unsur ekstrinsik. Lanjut, Pak. Latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat adalah hal yang mendasari seorang penulis membuat sebuah cerpen yang mana menyangkut kondisi lingkungan masyarakat. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penulis, antara lain ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. Kalau kita melihat zaman dulu, cerita angkatan Balai Pustaka itu cerita Siti Nurbaya. Waktu zaman dulu itu memang pada zamannya kawin paksa. Di situ pun penulis menggambarkan tentang pernikahan yang dipaksakan gitu ya, atau perjodohan. Nah, itu memang pada zaman itu, pada saat angkatan Balai Pustaka waktu dulu itu memang lagi sedang memang menjadi budaya kawin perjodohan atau kawin paksa gitu ya. Itu contohnya yang terkait dengan latar belakang masyarakat atau budaya. Di sini nilai-nilai yang tergandung dalam cerpen. Nah, kembali kepada sastra itu ternyata bisa menilai sebuah nilai-nilai religius, sosial, moral, dan budaya. Kita lihat nilai agama, nilai dalam cerita yang berkaitan dengan aturan atau ajaran yang bersumber dari agama tertentu. Jadi kalau kita mempelajari nilai-nilai sastra itu sangat baik sebenarnya. Kemudian nilai sosial, nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan dengan tata cara pergaulan antara individu dengan masyarakat. Nilai moral, nilai dalam cerita yang berkaitan dengan akhlak dan etika. Kemudian nilai budaya, nilai dalam cerita yang berkaitan dengan kebiasaan, tradisi, adat istiadat yang berlaku pada suatu daerah. Lanjut. Nah, perbedaan cerpen dan novel. Kita lihat, cerpen alur lebih sederhana dengan ruang gerak yang sempit dan terbatas. Sedangkan novel alurnya lebih rumit dan panjang dengan ruang gerak yang lebih luas disertai dengan perubahan nasib dalam diri tokoh. Cerpen, tokoh yang dimunculkan hanya beberapa orang saja, tapi kalau novel, tokoh lebih banyak dan dalam berbagai karakter. Latar yang dilukiskan hanya sebentar dan terbatas, sedangkan novel latar meliputi wilayah geografis yang luas dan waktu yang lebih lama. Kemudian tema mengupas pada masalah yang relatif sederhana, sedangkan novel tema lebih kompleks ditandai dengan adanya tema-tema baru. Kemudian menampilkan satu konflik, sedangkan novel menampilkan beberapa konflik dan klimaks sehingga alur cerita bercabang-cabang dan penyajiannya lebih rinci. Selesai. Ya, itu saja yang akan Bapak jelaskan. Mudah-mudahan kalian bisa mencatat hal penting. Nanti akan diupload di YouTube SMP7. Kalian bisa mencatat. Kemudian tugas dari Bapak, kalian cari jenis majas, ditulis di buku bahasa Indonesia, nanti dikumpulkan. Ya, kembali lagi Bapak tekankan, ikuti protokol kesehatan. Ingat, kalian bukan sedang liburan, ikuti anjuran pemerintah. Mudah-mudahan kita bisa tetap muka langsung, sehingga kita bisa langsung berinteraksi dalam pembelajaran. Itu saja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.